Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2. Berjumpa lagi dengan Pak Guru pada kesempatan kali ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Aku harapkan semuanya dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Jangan lupa sebelum belajar kalian persiapkan alat tulisnya ya, buku tema 7. Dan juga jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar. Salam sehat dan semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 7 kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di tempat wisata pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran hari ini Pak Guru harapkan kalian nanti dapat memahami sikap hidup rukun dari dongeng, kemudian dapat menemukan kata sapaan dalam dongeng, lalu dapat menyajikan pecahan setengah, sepertiga, seperempat sebagai bagian dari keseluruhan, lalu mampu mengidentifikasi cara menggunakan bahan alam dan alatnya untuk membuat karya hiasan, serta dapat memahami gerakan berjalan dan berlari di air. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita akan membaca sebuah dongeng yang berjudul Asal Usul Kota Surabaya. Sudah pernah mendengar dongeng ini apa belum? Nah, dongeng ini bisa kalian baca di buku tema kalian juga ada, atau kita belajar di sini bersama Pak Guru sambil kalian membaca sambil mendengarkan. Asal usul kota Surabaya. Dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Kita lanjutkan di buku tema. Kesepakatannya apa? Sura berbicara. Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya. Lalu buaya menjawab, aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak berkelahi? Kemudian Sura menjawab, untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air, sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Buaya, baik, aku setuju gagasanmu itu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun, pada suatu hari, ikan hiu Sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari buaya memergoki perbuatan ikan hiu sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu sura melanggar janjinya. Buaya, hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani masuk sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Sura menjawab,
Aku melanggar kesepakatan? Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Buaya. Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Sura. Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai. Buaya. Kau sengaja mencari gara-gara, Sura? Sura menjawab. Tidak. Kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Buaya. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Sura. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara hiu sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan sura kembali ke lautan. Buaya puas telah mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan sura dan buaya. Jadi seperti pada awal cerita tadi kalian lihat gambar lambang Surabaya, yaitu hewan hiu. Nah, ini ada hiu, sura, dan buaya yang sedang bertengkar. Jadi kata kota Surabaya diambilkan dari hiu sura dan buaya tadi. Ini adalah dongeng dari kota Surabaya. Nah, bagaimana? Pak kalian juga menyimak dan membaca dongengnya? Sekarang kita menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan dongeng. Persatu, mengapa sura dan buaya selalu bertengkar? Apa tadi jawabannya? Antara lain adalah karena mempertahankan daerah kekuasaannya masing-masing. Nah, atau karena tidak ada yang mau mengalah. Ya kan? Lalu nomor 2, bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Bagaimana? Mereka menyelesaikan perselisihan dengan cara membagi wilayah. Walaupun akhirnya perjanjiannya dilanggar. Yang ketiga, mengapa buaya sangat marah kepada Sura setelah perjanjian mereka? Kenapa buaya marah tadi? Karena Sura melanggar perjanjiannya, yaitu mencari makan di sungai yang merupakan wilayah buaya. Nomor 4, kisah Sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota apa tadi? Paling mudah, kota Surabaya. Bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Nah, kalau dongeng ini dikaitkan dengan kehidupan, supaya dapat hidup bersama tidak bertengkar, maka kita harus saling menghormati. Kemudian juga menghargai kesepakatan, menghormati kesepakatan. Apabila sudah dibuat kesepakatan, harus dihormati atau tidak dilanggar. Nah, hiu sura dan buaya tadi sepakat membagi dua wilayahnya, yaitu wilayah laut dan wilayah darat. Jadi wilayahnya si buaya adalah setengah, wilayahnya hiu juga setengah. Ini adalah
bagian dari pecahan, yaitu 1 di antara 2 kelompok. Sebelum disepakati, wilayahnya jadi 1, ya kan? Setelah disepakati, wilayahnya dibagi menjadi 2, setengah wilayahnya buaya, setengah lagi wilayahnya hiu, ya. Jadi itu adalah salah satu bentuk pecahan, yaitu setengah separuh, ya. Di sini coba kalau dihubungkan dengan gambar di sini, Pak Guru punya gambar segi 4. Nah, kita ambil bagian yang berbentuk segitiga ini. Ini berapa bagian? Kalau dinyatakan dengan pecahan, berapa? Nah, ini 1 bagian dari 1, 2, 3, 4. Jadi 1 bagian dari 4. Berarti menulisnya 1/4. Di sini ada 1 bagian dari 1, 2, 3. 1 bagian dari 3, berarti 1/3. Lalu di sini ada 1 bagian dari berapa? 1, 2, ada 2. 1 bagian dari 2, berarti 1/2. Itu ya. Sudah bisa mengenal pecahan. Ini di setiap pembelajaran selalu Pak Guru bahas tentang pecahan. Tentunya kalian juga sudah bisa menentukan pecahan dari keseluruhan. Nah, sekarang kita coba memasangkan 1 buaya yang nilainya 1/2 atau setengah. 1 bagian dari 2 yang mana? Yaitu yang ini, yang jumlahnya 2, 1 dari 2. Nah, 1 bagian dari 3 yang mana? Ini 1 bagian dari 3. Kemudian 1 bagian dari 4, ini jumlahnya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti begini. Ya bukan? Ya, kita belajar bersama. Lalu setiap siswa harus mengenal makhluk lain. Siti melihat banyak hewan di kebun binatang. Setiap siswa harus menyayangi hewan. Hari ini siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah tanah liat dan pewarna. Siswa membeli bahan dari pasar. Nah, di sini kalian simak saja tentang alat dan bahan serta langkah-langkahnya. Ini salah satu kreasi membuat buaya ini dari tanah liat. Alat dan bahannya adalah tanah liat secukupnya, kemudian ada pelumas, ada cat, ada alas. Alasnya bisa menggunakan triplek atau lain-lain, atau kardus, dan juga air. Lalu langkahnya bagaimana? Siapkan bahan-bahannya, lalu ambil tanah liat secukupnya, lenturkan tanah liat di triplex agar lentur dan mudah dibentuk. Bagaimana agar lentur? Diberi sedikit air. Lalu biar tidak lengket, bisa dilumuri dengan minyak goreng. Lalu bentuk-bentuk bagian seperti ini. Nah, di sini bentuk bagian lingkaran besar, lingkaran kecil untuk mata. Nah, yang besar kita gunakan membuat badan. Nah, setelah badannya terbentuk, nah kita gunakan butsir untuk membuat polanya. Membuat pola, membuat mulutnya, kemudian membuat punggungnya. Nah, kemudian mata tadi kita tempel-tempelkan. Lalu biar rapi, kita berikan minyak goreng biar tidak lengket, lalu sambil dihaluskan, dirapikan. Setelah selesai dijemur selama 1-2 hari supaya tidak pecah. Lalu permukaannya dicat sesuai keinginan. Ini adalah langkah-langkah membuat
karya dari tanah liat. Gimana? Apakah kalian bisa mencoba? Nah, tapi ini tidak wajib ya. Kalian bisa mencobanya atau kalian bisa mempelajari dulu langkah-langkah ini. Paling tidak kalian tahu alat bahan dan langkah-langkahnya, bisa membayangkan cara membuatnya. Kita lanjutkan dengan belajar memahami permainan kipas angin di air. Maksudnya apa ini bermain kipas angin di air? Nah, kita lihat gambarnya seperti ini, bermain kipas angin di air. Hari ini semua anak bergembira. Pagi hari mereka diajak Pak Guru bermain di pemandian sumber air. Sumber air tersebut terletak di dekat sekolah. Di sana terdapat fasilitas pemandian anak-anak. Tempat tersebut dijadikan tempat wisata masyarakat sekitar. Siswa dibagi dalam kelompok, setiap kelompok 8 anak. Masing-masing kelompok bermain kipas angin di air. Mereka membuat lingkaran dengan cara saling bergandengan. Anak nomor 1, 3, 5, dan 7 berdiri. Anak nomor 2, 4, 6, dan 8 terlentang dengan kaki lurus ke depan. Anak yang berdiri berjalan memutar. Anak yang terlentang akan tertarik dan terangkat. Nah, permainan dilakukan bergantian antara yang berdiri dan terlentang. Nah, jadi yang terlentang tadi kan mengapung di air, lalu yang berdiri menariknya secara berputar seperti kipas angin. Makanya dinamakan permainan kipas angin di air. Itu ya caranya. Tapi ini harus dilakukan dengan pengawasan. Kalian tidak boleh bermain sendiri di air, apalagi di sungai. Nah, harus dengan pengawasan ibu guru atau orang tua kalian atau orang yang lebih tua. Nah, kesukaan antar teman itu kan berbeda-beda, ya kan? Tidak semuanya suka bermain di air. Coba kalau sekarang kemarin kalian sudah mencari tahu kesukaan teman kalian, sekarang kalian cari tahu tempat wisata kesukaan, atau tempat piknik kesukaannya. Nah, kalian buat seperti tabel ini, nomor, nama teman, dan tempat kesukaannya. Nah, misalnya 1, nama temanmu Marcel, tempat kesukaannya kemana dia pikniknya, kesukaannya ke Taman Keceh misalnya, apa, atau ke Waduk Gajah Mungkur. Nah, kalian cari tahu ya nama tempat wisata kesukaan teman-temanmu. Teman-temanmu satu kelas ada berapa orang? Ada 14 orang. Nah, paling tidak kalian punya 10 nama teman dan tempat kesukaan. Boleh juga teman dari kelas yang lain juga tidak apa-apa. Nah, kalian cari informasinya, namanya siapa, kemudian tempat kesukaannya di mana. Setelah selesai membuat tabel, kalian buat grafik. Grafiknya bagaimana? Sebelum buat grafik, kalian cari jumlahnya dulu. Misalnya nomor 1 ini ketemu begini, Pak Guru punya contoh. Nah, misalnya nomor 1 ada yang suka ke kebun binatang. Yang suka ke kebun binatang 12 orang. Ada yang suka ke Raja Ampat nih misalnya, ini Pak Guru ganti ya. Misalnya kalian suka ke kebun binatang, bolehlah ke kebun binatang, nggak usah pakai Surabaya. Terus ini diganti ke waduk Gajah Mungkur. Nah, atau tergantung teman kalian suka tadi kemana, atau suka tempat wisata ke pemancingan misalnya. Nah, kemudian ada yang lain-lain berapa?
Nah, setelah dapat data ini jumlahnya berapa orang, lalu setelah itu dibuat grafiknya seperti ini contohnya. Nah, yang suka ke kebun binatang dibuat kotak ke atas, jumlahnya berapa? Jumlahnya 12 nih, kan sama ke 12 ya. Nah, ini tingginya ke 12 ya kan. Kemudian yang suka Raja Ampat itu ada 6 orang nih, tingginya sama kan 6 orang. Kemudian ada yang ke tadi mana, MII, tingginya 2 orang. Nah, seperti ini caranya kalian buat grafik. Ini diwarnai biar lebih menarik lagi tuh. Coba ini nanti kalian kerjakan di buku tugas kalian. Lalu selanjutnya setelah membuat grafik, kalian melengkapi kata-kata sapaan pada dialog. Misalnya ini Pak Guru punya dialog, kalian buka di halaman 179 ada dialog. Surah, aku bosan terus-menerus berkelahi. Buaya, nah ini contoh Pak Guru beri contoh, ini jawabannya buaya gitu ya. Lalu buaya menjawab, aku juga. Nana, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak berkelahi? Nah, kalian isi kata-kata sapaannya sampai halaman 180. Nah, di sini sudah ada kata-katanya, tinggal kalian memasangkan. Itu ya. Jadi akhirnya pembelajaran hari ini selesai. Jangan lupa tugasnya tadi kalian kerjakan, antara lain membuat daftar tempat wisata kesukaan dan menyajikannya dalam grafik, dan juga melengkapi kata sapaan dalam percakapan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan semangat.